Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang bermaksud, dan hak bagi Allah, kewajiban ke atas manusia, yakni menunaikan ibadah haji ke Baitullahil Haram, yakni ke atas sesiapa yang mempunyai kemampuan untuk sampai ke sana. Dan siapa saja yang kufur, tidak mau melaksanakan fardu haji sedangkan dia berpeluang dan berkemampuan, tetapi tidak ada kemauan, kufurlah dia, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, yakni tidak berhajat ke atas sekalian alam ciptaannya. Keengganan dan kekufuran manusia melaksanakan perintah Allah sedangkan mereka berkemampuan dan berpeluang sedikit pun tidak mengurangi sifat kemuliaan Allah. Sebaliknya, jika seluruh manusia patuh akan perintah Allah, buat yang disuruh dan tinggal yang ditegah, kekuasaan Allah, kemuliaan Allah tidak akan bertambah sedikit pun. Karena dia ghaniyun 'anil 'alamin. Begitu sebagian maksud daripada surah Ali Imran
ayat 97. Jamaah sekalian, malam hari ini sengaja saya mengajak jamaah sekalian untuk tidak menyambung tajuk kita selama ini berkaitan dengan mereka yang mati syahid, tapi mengambil sempena kita berada pada 10 hari pertama Dzulhijjah, dan malam hari ini bagi kita yang di tanggal yang ke-9 disebut Yaum Arafah. Saudara-saudara kita yang dapat jemputan Allah menjadi Duyufur Rahman, mereka sedang wukuf. Ya, sekarang mereka sedang wukuf di Arafah. Hari Jumat. Karena bertembung dua peristiwa besar, 2 hari besar, sehingga kemuliaannya bertambah-tambahlah besarnya. Yang pertama, Yaum Arafah. Yang kedua pula, jatuh pada hari Jumat bagi Arab Saudi. Betapa mulianya hari ini. Jika Yaum Arafah dinyatakan sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu hari-hari dalam satu tahun, hari Jumat penghulu hari-hari dalam satu minggu. Jamaah sekalian, banyak hadis-hadis Nabi yang memberitahu kita akan kemuliaan hari Arafah. Rasul sallallahu alaihi wasallam umpamanya dalam hadis yang bersumber daripada Abdurrahman bin Ya'mar Ad-Daili radhiyallahu an, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Hajju Arafat, Al-Hajju Arafat, Al-Hajju Arafat. 3 kali Nabi menyebut, haji itu adalah Arafah, haji itu adalah Arafah, haji itu adalah Arafah. Hadis sahih dari Imam At-Tirmidzi. Ada sambungan hadis tadi. Ini bermakna betapa pentingnya hari Arafah. Hari di mana seluruh Duyufur Rahman, tetamu Allah, berada di tempat yang sama, melakukan al-ibadah yang sama, berpenampilan sama, semua serba sama. Dan ini kemuncaknya. Ia adalah rukun. Sehingga apabila tidak dilakukan, semua kita tahu, hajinya tidak sah. Tidak sah.
Tetapi jamaah sekalian, kenapa haji khasnya peristiwa wukuf begitu bermakna bagi umat Islam? Peristiwa yang telah ditetapkan oleh Allah mesti dilakukan pada 9 Dzulhijjah bagi tempat di mana berlakunya peristiwa itu. Ya. Jadi Arab sanalah. Nah, itu tidak perlu dibincangkan bila ada perbezaan penanggalan. Saya pikir itu sudah masalah klasik. Dan kalau kita faham sedikit saja kita ada basic astronomi, insya Allah tidak bingung. Ada perbezaan penetapan. Syaratnya setiap kita banyak adalah basic tentang ilmu falak. Tak ada masalah. Kita kenal di sana apa dipanggil Wihdatul Matali'. Di sana sebut istilahul Matali'. Bila faham satu istilah itu pun, kita sangat memahami kenapa berbeza sesah negara dengan negara lain, khasnya Arab Saudi atau dan sebagainya. Apa? Itu masalah klasik yang hampir setiap tahun dibincangkan. Para ulama dahulu juga telah membincangkannya. Yang saya ingin mengajak jamaah sekalian pada hari ini yakni untuk melihat apa rahsianya wukuf di Arafah. Begitu besar artinya, begitu agung di sisi Allah. Ini bermakna begitu besar manfaatnya bagi manusia. Bukankah kalau kita lihat dari segi zahir, ya orang hanya perlu berada di tanah lapang. Saya ingin sampaikan. Sebenarnya tidak ada bacaan-bacaan wajib ketika orang sedang wukuf di Arafah. Coba apa bacaan wajib? Tidak ada. Lainlah dalam solat. Dalam solat ada Fatihah wajib. Kan? Takbiratul Ihram wajib. Allahu Akbar wajib. Rukun qauli kan? Assalamualaikum wajib. Ada bacaan wajib dalam solat. Wukuf bahkan keseluruhan dalam ibadah haji, coba apa bacaan wajib yang mesti dibaca oleh jamaah haji yang bila tak baca haji tidak sah? Tidak ada. Bahkan mereka di Arafah mungkin boleh borak. Boleh borak. Walaupun saya katakan, ya sepatutnya tak berlaku. Ini cerita boleh tak boleh. Artinya kalau borak dengan kawan di Arafah pun tidak membatalkan haji. Itu maksud saya. Boleh makan, boleh minum, boleh jalan-jalan. Mereka sedang beribadah. Bacaan wajib tidak ada. Gerakan-gerakan tentu tidak ditetapkan. Sebab itulah, kalau peristiwa episod dalam perjalanan haji, termasuklah di Arafah ini, tidak dimengerti makna di sebaliknya, rahsia di sebaliknya. Ya, mungkin seseorang tidak banyak mendapatkan manfaat. Ingat ya, semua ibadah yang Allah tetapkan, yang Allah perintahkan buat manusia ini, untuk manfaat manusia. Manfaatnya untuk kita. Bukan untuk Allah. Bukan untuk Allah. Solat ke, zakat ke, puasa ke, haji ke, dan semualah termasuklah. Wukuf ke, letak jumrah ke, tawaf ke, sa'i ke. Sebab itu, mau tidak mau kita kena mencari apa sebenarnya manfaat yang boleh kita pegangi, jadikan pedoman daripada peristiwa haji. Khasnya peristiwa Arafah ini. Ini penting. Sebab kalau tidak, jamaah sekalian, ya
Mungkin haji, ya hanya semacam jalan. Mungkin. Dan kita faham, kebanyakan mereka ya pemahamannya, ya sakit susah hati itu perintah Allah dapat pahala. Sayang kalau makna pahala itu hanya difahami sekadar balasan, reward daripada Allah buat hambanya di akhirat. Wah, sayang sekali kalau pahala lah. Pahala bahasa Melayu ya. Tak tahu itu asalnya bahasa Melayu dari bahasa apa tu, saya tak tahu. Bahasa Sanskrit kah? Bahasa Arabnya ajrun kan? Ajrun. Sawabun. Ajrun balasan. Dan ajrun ini orang bekerja dapat upah. Upah itu namanya ajrun. Ya, upah itu namanya ajrun. Seorang pegawai karena rajin bekerja lalu dapatlah penghargaan, rekod kerjanya cemerlang, lalu dinaikkan jawatan. Kenaikan jawatan, dinaikkan jabatan dia. Itu pun ajrun dari segi bahasa Arab. Kita naik taksi dari satu tempat ke tempat yang lain, diantar ke destinasi yang kita tuju. Lepas itu kita bayar sejumlah wang, amount tertentu kepada driver taksi. Itu pun namanya ajrun. Ujrah. Sebab itu taksi bahasanya sayaratul ujrah. Hanya karena kita mengartikan sebagai pahala, wah, pasti kalau pahala maknanya bersifat gaib dan ia hanya diberikan oleh di akhirat. Mungkin begitu faham kita. Jamaah sekalian, saya fikir pengertian pahala setakat itu perlu diluruskan. Pahala itu upah, balasan. Contoh, bila Nabi bersabda, kam min sha'imin laisa lahu min siyamhi ilal ataf wal ju. Betapa ramai orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa balasan baginya kecuali lapar dan dahaga. Coba. Pahala tidak dapat hanya. Adakah puasanya batal? Tak batal. Puasanya tidak batal. Artinya orang itu tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Sah lah. Dari segi syariah ada sah. Di hukum fiqh sah kerana tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Tetapi kenapa puasanya sah tapi Nabi kata dia itu tak dapat apa-apa kecuali pada dahaga. Bahasa mudahnya dia tak dapat pahala. Ini pernah kita kupas ya pada sidang dahulu. Jadi malam hari sengaja kita buat ulang kaji. Ya, kalau orang itu fikir pahala puasa hanya Allah akan berikan di akhirat. Ya, memang Allah janjikan pahala di akhirat. Tetapi satu hal yang perlu kita yakin. Seseorang yang tidak mendapatkan pahala daripada ibadahnya di dunia, kemungkinan besar dia tidak akan mendapatkan pahala bagi ibadahnya di akhirat. Saya ulangi. Seseorang yang tidak mendapatkan pahala, balasan, reward bagi amalnya di dunia, tak dapat. Reward tak ada, kebaikan tak ada. Upah tak ada. Kemungkinan besar orang ini tak akan dapat pahala di akhirat. Atau dengan bahasa yang lain bermaksudnya, sesiapa yang ingin pahala di akhirat, kena dapat pahala terlebih dahulu di dunia. Pahala itu kan reward, pahala itu kan kebaikan ya Mas. Contoh, orang puasa, apa kebaikan puasa bagi orang yang melakukannya?
La'alakum tattaqun. Banyak kan? La'alakum tattaqun. Disimpulkan supaya kamu bertakwa. Sehingga jika puasa itu tidak memberikan, tidak mencorakkan, tidak berakibat positif, tidak memberikan nilai positif pada diri pelakunya, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Mana dia? Akhirat tak dapat apa pahala. Di dunia pun tak dapat. Solat. Apa pahala yang Allah berikan? Ganjaran yang Allah berikan pada orang solat di dunia. Tanha anil fahsya wal munkar. Bila sudah solat, mana orang itu punya keupayaan untuk menahan diri jadi daripada fahsya dan munkar. Bila dengan solat, fahsyanya makin kurang, munkarnya paling terang. Lama-lama fahsya tak ada, munkar tak ada, kena solat. Solat punya impak yang besar pada hidupnya. Maknanya dapat kebaikan di dunia. Dunia dapat pahala. Apa pahala solat di dunia? Dia jadi baik. Dia tidak lagi menyentuh, melakukan fahsya munkar. Di akhirat solat dapat pahala. Solatnya dapat pahala. Dapat pahala karena solatnya. Tapi kalau di dunia solat rajin, fahsya dan munkar istiqomah, apa kita fikir di akhirat dapat pahala? Tak dapat. Tak dapat. Puasa rajin, tapi Nabi kata mulut. Masa itu kan Nabi melihat bagaimana orang memaki-maki orang lain bulan Ramadan. Nabi kata, batalkan, udahlah, buka sajalah. Itu. Nah, demikian juga haji. Demikian juga dasarnya lah, wukuf atau apalah dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita pelajari sama. Yang sekalian, ayat Allah Subhanahu wa taala tolong dibuka. Ini sebagai panduan untuk kita memahami sedikit pengajaran daripada peristiwa haji khasnya wukuf. Tolong buka surah Al-Hujurat Al-Hujurat ayat 13. Coba lihat. Jadi malam ini kita hanya ulang kaji aja sempena karena besok hari Arafah bagi kita. Ya, walaupun bukan wajib, jangan tidak esok berpuasa. Walaupun bukan puasa wajib. Itu yang pasti bagi kita. Sangat-sangat digalakkan puasa sempena 9 Dzulhijjah bagi yang tidak sedang menunaikan fardu haji. Bagi yang sedang menunaikan fardu haji, yang afdal yakni tidak puasa. Tengok tu. Puasa itu afdal bagi, apa digalakkan bagi yang tak berhaji, yang sedang menunaikan fardu haji. Jadi afdalnya malah tak berpuasa. Itu kaitan dengan fiqh lah. Ya. Surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Inna sesungguhnya kami khalaqnakum, kami telah ciptakan kamu. Min dzakarin wa untha, daripada jenis kelamin, jenis jantina lelaki dan jenis kelamin jenis jantina perempuan.
Kita sebagai lelaki, kita sebagai perempuan bukan pilihan kita. Bukan pilihan orang tua kita. Tapi Allah kata, inna, kami. Kami yang menghendaki kamu jadi lelaki, kami yang menghendaki kamu jadi perempuan. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ. Dan kami jadikan kamu, selepas aku cipta kamu, ada laki, ada perempuan. Yang kedua apa? Kami jadikan kamu syu'uban, berbangsa-bangsa, bermacam-macam jenis bangsa, qabail dan sukunya. Kamu menjadi bangsa Melayu, bukan pilihan kamu. Allah kata, aku yang menghendaki kamu lahir berbangsa Melayu. Dia berbangsa Cina, bukan pilihan dia. Aku yang menghendaki dia, aku jadikan berbangsa Cina. Bangsa India, bangsa macam-macam. Tak terkira. Waqabail dan suku. Kamu yang Melayu, ada suku Melayu, ada suku Banjar, ada suku Bugis, ada suku Patani, ada suku Jawa, ada suku Minang, ada. Bukan pilihan kamu. Bukan pilihan kamu. Aku yang memilihnya. Dan tujuannya, ada tujuan kenapa aku jadikan kamu laki perempuan. Berbangsa, bersuku, berwarna kulit dan macam-macam. Bukan untuk saling membanggakan. Mana logiknya seseorang membanggakan dirinya atas orang lain kerana sukunya, karena bangsanya. Sedangkan jadi siapapun, berbangsa apapun kita, bersuku manapun kita, itu bukan pilihan kita, itu pilihan Allah. Bila pilihan Allah, apakah Allah akan muliakan hambanya karena sukunya? Karena kebangsaannya? Subhanallah. Bukan untuk dibanggakan. Artinya kepelbagaian suku bangsa kamu, jenis jantina kamu, bukan kamu jadikan sebagai alasan untuk merasa lebih dibanding orang lain. Bukan. Tujuan lita'arofu. Bahasa yang popular, yakni untuk saling mengenal. Ta'aruf itu saling mengenal. Itu wazan musyarakah. Makna yang mudah, saling mengenal. Makna yang lain, ta'arufu, yakni untuk saling mengambil, mendapatkan ma'rifat. Apa itu ma'rifat? Pengetahuan. Yang berbangsa Melayu boleh belajar. Mencari pengetahuan daripada bangsa lain yang dia tidak ada. Itu tujuannya saling mengisi antara satu dengan yang lain. Karena tiap-tiap suku, tiap-tiap bangsa, bahkan tiap-tiap jenis jantina, Allah bagi kelebihan dan kekurangannya. Boleh jadi kelebihan yang ada suku bangsa amat-amat diperlukan oleh suku bangsa yang bernama B. B pula juga ada kelebihan. Maka wajarlah kalau belajar daripada. Bayangkan kalau tiap-tiap suku bangsa ini saling memberi dan menerima. Kelebihan yang ada pada dirinya diberikan pada orang lain. Kekurangan yang ada di orang lain dicukupkan dengan kelebihan ada pada dirinya. Kelebihan orang lain pula
ia ambil untuk menutup kekurangannya. Indah tak indah? Dunia menjadi maju. Nah, sampai peringkat seperti ini, sampai nukta ini bermakna manusia ini sama. Ada unsur kesetaraan. Dari aspek ini, setara. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak lebih rendah, tidak lebih mulia, tidak boleh lebih hina. Karena sukunya, karena bangsanya, tidak ada. Karena warna kulitnya, karena apa-apalah. Jenis jantinanya, tidak, setara. Di sini adalah setara. Equal lah. Dari SSF ini, kalau sama, macam mana mesti ada lah yang nanti Allah baik, yang Allah sayangi. Kalau sama, mana kalau Allah sayang, semuanya Allah sayangi lah. Kalau sama, bila Allah masukkan surga, mana semua masuk surga lah. Jika sama, tak ada kelebihan A dan B, maknanya kalau masuk neraka semuanya lah. Tidak. Allah kata, kalaupun ada kelebihan seseorang kamu atas orang lain, menurut aku, kata Allah, kalaupun ada sebagian kamu yang aku masukkan surgamu, sementara yang lain aku campakkan dalam nerakaku, bukan karena suku bangsanya, bukan karena warna kulitnya, bukan karena darah keturunannya, bukan. Tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu, yang paling takwa. Bertakwa, B tak bertakwa. Lebih mulia di sisi Allah. Walaupun sama bangsanya, sama sukunya, atau beza, atau takwa, B takwa. Mana yang lebih mulia di sisi Allah? Yang takwanya lebih. Tak pandang sukunya apa, tak pandang warga negaranya mana, warna kulitnya apa, jenis jantinnya apa. Adil tak adil? Peluang untuk menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah dan Allah terima nanti sama peluangnya. Karena Allah meletakkan syarat semua orang boleh ada peluang untuk mencapainya syarat itu. Takwa. Setiap orang punya peluang. Coba kalau Allah muliakan seseorang di sisinya dan Allah terima dengan radhiyah marjiyah karena suku bangsanya. Susah ya Mas. Tidak adil. Orang yang paling aku suka, yang paling mulia di sisi aku, kata Allah, yakni yang berdarah Arab. Coba kalau ayatnya begitu. Macam mana kita? Yang bukan berdarah Arab. Muka pun juga bukan orang. Bukan Arab. Bahasa Arab pun kita tak paham. Kita boleh protes pada Allah. Ya Allah, kenapa engkau tak muliakan diri ini, ya Allah? Lalu Allah jawab, ya, karena kamu bukan Arab. Kamu Melayu. Kamu berbangsa Melayu. Bersuku bangsa Jawa. Sebab itu aku tak muliakan kamu. Katalah Allah jawab begitu. Kita boleh tanya lagi. Bukankah ya Allah diri ini berbangsa Melayu, bersuku Jawa itu bukan pilihan hambamu, tapi engkau yang menentukan? Kenapa engkau tentukan diri ini berbangsa Melayu, lalu engkau hinakan? Coba. Kan tidak adil. Maha suci Allah daripada berlaku zalim. Tapi bila Allah letakkan syarat, siapa saja yang ingin menjadi yang paling mulia di sisi aku, menurut aku, dan masuk surgaku, satu aja. Berlomba-lombalah kamu untuk jadi orang yang paling bertakwa. Ketakwaan itulah yang membezakan kamu di sisi aku. Bukan karena bangsa, bukan karena darah keturunan, bukan karena bla bla bla.
Paham ya? Pertama, kesetaraan. Lebur itu. Orang ingin jadi orang Betawi masuk juga merasa pertama, oh saya tidak boleh merasa lebih daripada yang lain. Oh, saya tidak boleh merasa. Minta maaf sekali, minta maaf yang sekalian. Kaum Nabi Nuh itu dipercaya kaum yang pertama sekali mengasaskan pahaman adanya kasta-kasta dalam masyarakat. Kasta tinggi, kasta rendah, kasta. Yang minta maaf konon sekarang di India masih ada ya kasta yang Brahmin atau Brahmin atau Paria. Walhal kalau kita cermati dan kita mau bercakap jujur, hampir setiap bangsa itu sebenarnya adalah contoh-contoh mengamalkan pahaman kasta ini. Walaupun mereka tak menafikan, kami tak ada kasta. Orang Melayu tak ada kasta, tak ada bangsa kasta. Mana kita ada kasta? Sama, semua kita sama. Tapi pengalaman tengok, pengamalan dia. Ada orang merasa ingin diistimewakan berbanding orang lain. Saya lebih layak daripada dia. Saya lebih beragama. Awak tidak layak. Kami lebih. Kami lebih. Nah, urusan apa saya? Dia merasa berhak untuk diistimewakan berbanding orang lain. Bukankah itu namanya kasta? Nabi menjelaskan 1014 abad yang lalu untuk memperjelas, mempertegas firman Allah ini. Kullukum min Adam. Semua kamu ini berasal daripada Adam. Wa Adam min turab. Adam itu aku cipta. Allah cipta daripada tanah. Sama. Orang Arab, ke orang Eropa, ke orang hitam, negro, Afrika, orang Asia. Semua Allah cipta daripada bahan yang Allah gunakan untuk mencipta kita sama dengan semua manusia. Sebab itu, karena bahannya sama, la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin illa taqwa. Tidak ada kelebihan sedikit pun bagi bangsa Arab atas bangsa orang bukan Arab kecuali dengan takwanya. Dan penekanan Nabi kalau ini dulu ya, tak beberapa tahun dulu kita pelajari ya, isi kandungan pengajaran daripada khutbah Nabi pada Haji Wida. Luar biasa itu. Bahkan ada yang mengatakan itu termasuk wasiat terakhir Rasulullah. Khutbah Wida itu termasuk wasiat terakhir Rasulullah. Bahkan ada yang memberikan komentar keseluruhan dakwah Nabi yang baginda sampaikan selama 22 tahun lebih. Ya, ada orang kata 23 tahun lah, sampai 22 tahun lebih berapa bulan. 2 dekad lebih lah. Intipati dia ada dalam Haji Wada itu. So itu Nabi kata, dengar betul-betul, sahabatku, dengar betul-betul. Sebab boleh jadi aku tak jumpa kamu selepas ini. Nabi sudah membayangkan. Nabi sudah membayangkan. Boleh jadi aku tak jumpa kamu. Betul rupanya. Itu disampaikan pada haji dan bulan Maulid. Selepas itu kan bulan Dzulhijjah, Muharram, Maulid, Rabiul Awal, baginda wafat. Bayangkan. Jadi semacam wasiat terakhir. Dakwah selama 2 dekad lebih, bila disimpulkan, ada dalam wadah itu. Dan satu di antara tentang kesetaraan. Kalau bersihkan kesetaraan, tidak ada orang yang merasa lebih, merasa ingin diistimewakan, walaupun mungkin dia berjabatan tinggi dengan yang rendah. Tak boleh. Walaupun sosioekonomi dia lebih hebat, background sosialnya lebih
hebat. Tak boleh merasa ingin diistimewakan berbanding yang lain, yang miskin. Tak boleh. Sifat-sifat seperti inilah. Sehingga ada kecenderungan menindas. Ada kecenderungan nanti berbuat sewenang-wenang. Mentang-mentang merasa punya kelebihan. Itu yang ditentang habis oleh Islam. Quran sudah jelas, hadis sudah jelas. Allah tak mau menerima orang yang punya sifat seperti ini. Allah hanya menerima orang yang bertakwa. Dan salah satu ciri orang bertakwa untuk mendapatkan makom takwa yang sebenar-benar takwa menurut pandangan Allah, seseorang mesti telah berjaya membebaskan dirinya daripada tadi merasa lebih tinggi daripada orang lain, merasa lebih mulia daripada orang lain, merasa lebih istimewa dari orang lain, sehingga merasa perlu untuk diistimewakan berbanding orang lain hanya kerana darah keturunannya, hanya kerana jawatan dan jabatannya, hanya kerana Allahu Akbar walillahil hamd. Subhanallah wa ni'madzubillah. Allah tidak mau terima orang seperti ini. Jamaah sekalian, nah, ajaran yang sangat penting ini. Allah beri kita peluang untuk menghayatinya. Setelah kita memahaminya, faham sudah. Agar kita dapat menghayatinya, Allah beri kita peluang sekali seumur hidup. Bukan 2 kali, sekali seumur hidup. Yang wajiblah. Apa itu? Ibadah haji. Tepatnya semasa kita wukuf. Semasa kita wukuf. Itu masa yang Allah berikan untuk kita menghayati firman Allah ini. Al-Hujurat 13 ini. Dan juga sabda Nabi tadi. Termasuklah isi khutbah wida Nabi itu. Faham saja, kalau kita belum dapat merasakan. Sebab lain ya, kalau kita sudah dapat merasakan, kalau faham saja, belum merasakan mungkin ya hanya knowledge. Tapi kalau faham pun kita dapat rasakan, oh begini rupanya hidup yang Allah ridhai itu. Kalau kita ingin diterima oleh Allah itu rupanya mesti merasa begini, umpamanya. Itu barulah nanti berkesan dan jadi pegangan hidup. Kenapa saya kata tadi ibadah haji khasnya bulan Arafah? Begini. Jamaah sekalian, ulama berkata, al-hajju ibaratun 'anil ruju'i ila Allah ikhtiyarian. Ibadah haji itu merupakan simbol, merupakan apa ya? Gambaran kita kembali kepada Allah secara sukarela. Secara sukarela. Kerana ulama berkata, ar-ruju' ilallah, kembali kepada Allah ini ada 2 cara. Satu, rujuk ilallahi ikhtiyariyun, kembali kepada Allah dengan sukarela. Jadi sebetulnya latihan ya, berlatih. Training. Yang kedua, ar-ruju' ilallahi ittirariyun, kembali pada Allah dengan terpaksa. Artinya, mau ke tak mau, bersedia ke belum bersedia, takut ke berani, suka ke tak suka, mesti kembali. Dan itu adalah mati. Kematian itu kembali kepada Allah secara terpaksa atau dipaksa. Karena kita tak ada pilihan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Bila sudah tiba ajalnya,
cepat, lambat, walaupun sesaat, tak boleh. Nah, karena setiap kita nanti pasti akan kembali pada Allah, kembali yang itirori ini, yang dipaksa ini. Nah, sepanjang hayat kita diberi peluang oleh Allah untuk berlatih. Untuk latihan. Kembali pada Allah, sukarela. Sukarela itu mana kita pilihan. Apa dia? Pergi haji. Pergi haji itu kan orang boleh pergi, boleh tak pergi. Itu kan pilihan kan. Oh, tahun ini saya tak boleh lah. Walaupun ingin, tapi nampaknya tak dapat kota umpamanya. Tahun ini saya nak pergi haji jugalah, semua dah okey, dah bayar okey, apa okey, bahkan sudah berkumpul di KLIA, tak boleh pergi. Kasihan juga. Ada juga yang orang nak ibadah pun macam itu sekali sekarang. Allahu Akbar. Susahlah. Susah nak cakap akhir zaman ni ya. Ini ikhtiari. Dan tadi saya katakan, karena kembali pada Allah itu semua kita mahu Allah terima. Radiyah mardiyah. Kita reda, Allah pun reda. Dan Allah alu-alukan kedatangan kita. Malaikat yang nak mencabut nyawa kita pun ucapkan salam. Ini hubungan kita dengan mati syahid yang kita pelajari selama ini. Hayati itu ibadah haji. Hayati betul. Khasnya yakni daripada Arafah. Kan haji ini kemudian Arafah dia mas ya. Haji itu punya Arafah. Al-haju Arafat Nabi kata. Arafah. Haji itu punya Arafah. Kalau kita perhati ya, kalau kita perhatikan. Haji itu kan bermula daripada Arafah. Atau bermula daripada Makkah. Coba kalau kita berenungkan betul-betul. Haji ini sebenarnya bermula daripada Arafah atau dari Makkah. Ya, bermula dari mana ya? Ya di Arafah lah. Tempat yang pertama mesti dilawati Arafah. Yalah kalau orang datang ke Makkah, katalah. Ke Makkah. Namanya haji. Haji. Lalu buat umpamanya haji apa? Tamatuk umpamanya. Ya umrah. Umrah kan bukan haji. Umrah bukan haji. Umrah bla bla selesai. Dah habis. Dah tahalul. Statusnya dah bukan lagi muhrim. Bila dah dekat, dah masuk 9, masuk 8 ya. Sebetulnya kalau ikut sunnah Nabi 8 ya. 8 itu pergi ke Mina, bermalam di Mina, gitulah. Kemudian sebelum fajar, selepas fajar bertolak ke Arafah. Untuk wukuf di sana 9. Sampailah petang. Baru boleh dibenarkan bergerak selepas terbenam matahari. Terbenam matahari, pergi ke Muzdalifah. Dan siapa yang bergeraknya sebelum terbit fajar, masih dikira sah hajinya. Katalah, lepas maghrib belum bergerak, isya belum bergerak, tengah malam bergerak, kawan sudah sampai di Muzdalifah. Akhirnya meninggalkan Arafah, keluar dari Arafah sebelum terbit fajar ya. Syaratnya sebelum terbit fajar. Masih dikira mendapatkan wukuf sah hajinya. Tapi kalau meninggalkan Arafah dan lepas fajar, lepas zaman subuh, tapi matahari baru bergerak, itu tidak dikira sah lah. Itu hadis Nabi ya. Itu hadis Nabi. Nabi sudah jelaskan itu. Ya. Man adraka Arafah qabla ayat tali ayat al-fajr faqad adraka al-hajj. Sesiapa saja yang menjumpai Arafah, duduk di situ sebelum terbit fajar. Uang dah bergerak, dia bergerak. Mungkin tak ada bas ke atau apakah saja, nak tunggu lengang jalannya. Pukul 4 pagi baru nak bergerak daripada Arafah atau 5 pagi. Selagi belum terbit fajar, Nabi kata faqad adrakal hajj. Ya, orang itu telah mendapati haji. Hajinya sah lah. Tapi wa man fatathu Arafah faqad fatal hajj.
Kalau dia bertolaknya lepas terbit fajar, baru meninggalkan Arafah nak pergi Musdalifah, maknanya tak dapat wukuf dah, tak dikira wukuf dah. Faqad fataul hajj. Maka orang itu tidak mendapatkan hajinya tidak sah. Tak apalah, itu kaitannya dengan fiqh. Itu dalam hadis ya, Sahih Muslim, Sahih Tirmizi itu ada. Sahih Tirmizi. Jadi bermulanya sebetulnya di Arafah. Kan tempat pertama yang ini. Kemudian bergerak ke Musdalifah, bergerak ke Mina. Dari Mina baru pergi Makkah untuk tawaf dan sa'i. Namanya tawaf ifadah kan. Dan bila habis tawaf dan sa'i, habis tahallul. Nafar awal kan habislah. Mana apa pantang larang ihram sebagainya sudah habis. Kemudian pergi ke Mina. Ada beberapa yang pantang ihram yang tersisa aja. Contohnya akad nikah, kahwin. Itu belum boleh lah. Tapi pergi dah boleh relax, dah pakai ini pakaian biasa. Dan hebatnya, haji itu rupanya berakhirnya di Mina. Masya Allah. Bermulanya di Arafah, ini tepat-tepat ya. Di Arafah, kemudian Musdalifah, kemudian ke Mina, lontar jumrah. Kemudian kalau mereka pergi ke Makkah untuk tawaf dan sa'i, habis tahun awal, kemudian balik ke Mina untuk bermalam 2 hari ke 3 hari, hajinya selesai. Di Mina, bukan di Makkah. Itu ada, saya pernah jelaskan, tetapi di tempat lain, dan mudah-mudahan ada yang pernah mengikuti kuliah saya di tempat lain. Kenapa ada perjalanan haji seperti itu? Mungkin ada yang pernah mengikuti, ya mudah-mudahan inilah. Tapi yang disampaikan malam hari ini, orang yang ingin nanti bila tiba masa kembali pada dengan terpaksa, diterima oleh Allah, hayati ibadah haji. Khasnya ketika kita di Mina. Sebelum kita di Arafah. Sebelum Arafah kan pakai kain ihram. Ya, mas sekalian. Pakai ihram. Okeylah kalau orang itu memang ifrad, ya mungkinlah dia memang dapat ihram dari awal. Karena datang ke Makkah, mungkin sampai Makkah dan tinggal beberapa hari haji, ya terus pakai ihram. Ini katalah yang tamattu. Wah, besok kita bertolak ke Arafah. Kalau begitu ihram. Start ihram untuk ke jamaah sekalian. Ibadah haji bukan semata-mata sekadar hanya ritual semata, bukan. Bukan. Melainkan ibadah haji juga mesti difahami makna di sebalik setiap pergerakan yang dilakukan itu. Ya contohnya lah, orang nak pergi haji kena pakai ihram. Dan saya kata ihramnya yakni sebelum ketika nak pergi Arafah kan. Okeylah kalau daripada Madinah, ihram itu kena nak ihram ihram umrah boleh jadi. Atau nak ihram haji, pasal tapi ingat ya haji nanti mulanya di Arafah. Di Arafah. Ihram. Contohnya ketika seseorang itu menggunakan ihram, dia bukan sekadar melepaskan pakaian, menanggalkan pakaian yang sehari-hari dipakai, kemudian diganti dengan pakaian ihram. Lelaki 2 helai yang kain yang tidak berjahit itu bukan semata-mata itu memang syariatnya. Itu ibadah ritualnya memang macam itulah peraturan dia. Tapi sebenarnya ada pengajaran yang sangat-sangat dalam berkaitan dengan yang ayat yang kita baca surah Al-Hujurat tadi. Seharusnya, semestinya, bila seseorang itu sudah melepaskan pakaian yang sehari-harinya dipakai, diganti dengan 2 helai kain yang tidak berjahit, semua orang sebegitu, mau kaya ke, mau miskin ke, mau bos di company dia ke, atau pekerja, atau kerani, atau mungkin minta maaf sekadar OB di negaranya yang
jadi bos. Yang B, OB, office boy lah. OB baik. Sama pakaian dia. Bacaan sama, pantang larang sama. Mau yang kaya yang duduk di kayangan atau mungkin yang miskin yang duduk di lembah. Mulai berduduk di banglo yang kawasan elit. Gated and guarded. Dengan mereka yang mungkin duduk tinggal di minta maaf di Sting Garden. Sama. Mau bangsa Arab bukan Arab, hitam putih. Lelaki, perempuan, minta maaf. Yang lawa, yang tak lawa. Yang handsome, yang tak handsome. Sama. Tiba-tiba jadi sama. Jadi menanggalkan pakaian, ditukar dengan pakaian sama, uniform yang sama itu, mereka juga melepaskan, menanggalkan seluruh segala atribut keduniaan. Kalau selama ini semasa di kampungnya, di negerinya, ia merasa berbeza dengan orang lain karena dia bos, yang dia OB. Kalau selama ini merasa berbeza dengan orang karena pakaian yang dipakai, dia pakainya berjenama. Wah, sentiasa semat. Yang lain, pakaian paling tipe Jepun aja. Orang pun, wah. Kan orang ini jamaah sekalian, dalam masa sehari-hari, kan orang ini biasanya boleh dibezakan dengan penampilan dia. Oh, kalau pakai macam itu, ini mesti orang senang nih. Oh, kalau kendaraannya macam ini kaya nih. Oh, kalau rumah di situ, ini orang susah ini. Oh, kalau pekerjaan situ. Inilah yang kata atribut duniawi. Ini kena ditanggal. Jangan pikir lagi siapa kita. Jangan ingat, saya bos, saya ketua, saya pengurusi, saya hilangkan itu semua. Tanggalkan. Sehingga kita melihat orang lain, bukan lagi melihat di kelas ekonominya macam mana, pendidikannya macam mana, rumahnya jenis apa, keretanya. Bukan, tak ada lagi. Sehingga kita tidak lagi merasa istimewa dengan orang lain. Bila kita suruh beratur, katalah belajar, ya kita beratur karena kita sama. Jangan minta diistimewakan lagi. Sudah pakai ihram, sudah kita lepaskan pakaian kita, atribut keduniaan kita masih kita pegangi. Masih merasa ingin dimuliakan lebih daripada orang lain. Masih merasa ingin diistimewakan. Macam mana Allah nak menerimanya? Sedangkan dia belum menghayati kesetaraan tadi. Allah dah beritahu kalau kamu nak jumpa aku dan kamu mau aku menerima kamu, tolong tanggalkan segala pakaian yang melekat dari diri kamu. Dan bila sebut pakaian, jangan hanya pakaian berupa baju sahaja, kain sahaja. Pakaian boleh jadi jabatan kita, kedudukan kita, rumah kita, kereta kita, darah keturunan. Jangan dibawa-bawa lagi bila sudah pakai ihram. Kalau masih dibawa-bawa lagi, sehingga kita memandang manusia lain, merasa lebih rendah, kita tinggi. Ya, jangan harap kita hanya modal utama untuk jadi atqakum. Telah kita pegang. Ini bermakna jika kita bersedia sangat tadi melepaskan pakaian sehari yang kita pakai, pada yang saya kita juga bersedia melepaskan seluruh pakaian, seluruh atribut keduniaan untuk kita mengabdi hanya kepada Allah. Bila kita sujud, nanti yang Allah nilai yang markahnya paling tinggi bukan karena jawatannya, bukan karena rumah, bukan karena kedudukan, bukan karena background pendidikan, bukan karena segalanya. Tapi siapa agak-agak yang paling takwa,
Boleh jadi yang paling takwa minta maaf, sekali minta maaf. Boleh jadi saudara kita yang datang daripada Afrika, yang kulitnya hitam, minta maaf yang kadang-kadang tapak kaki pun pecah-pecah. Subhanallah, mungkin cacat pula. Tangannya pun kematu, hitam. Mungkin cacat pula. Tapi bila mereka sudah bersih hatinya itu, bila sujud mungkin dia yang lebih diterima, lebih cepat diterima Allah berbanding mereka yang masih angkuh, masih nampak jelas dalam matanya, masih terfikir jelas dalam ingatannya. Aku ini bukan sembarang orang toh. Di kampung aku sih. Di hadapan Allah mana itu boleh dibanggakan. Apalagi darah keturunan, saya kata tadi. Darah keturunan itu Allah yang memilihkan, bukan pilihan kita. Inilah atqakum. Itu kena ditanggalkan. Untuk kita mengabdi pada Allah semata-mata. Mereka mesti tunduk kepada segala peraturan yang telah diputuskan oleh Allah. Jadi dari sini jamaah sekalian, dapat kita fahami setiap manusia yang pergi haji akan dapat merasakanlah, karena kita tengok kita ada di sana pasti dapat merasakan. Saya yakin kita ada pengalaman semua itu. Jadi kita harus berani dan rela melepaskan segala kedudukan, jawatan kita pun, semua apa dipanggil bentuk apalah saya kata tadi atribut formality di dunia ini di hadapan Allah tinggal semuanya, karena memang bukan itu penilaian Allah terhadap hambanya. Semua manusia sama, berpakaian sama, ibadah juga dilakukan sama, di tempat yang sama, pantang larang yang mereka mesti tinggalkan pun sama. Di waktu yang sama, berada di tempat yang sama. Bayangkan. Tiba-tiba masih dibawa-bawa pakaian-pakaian kebesarannya. Sama ada pakaian itu berupa rumah, kediaman, dan segala tadilah. Bagaimana Allah nak menerimanya? Jadi saya pikir, mungkin jamaah dahulu pernah ya pergi kursus haji ke apa, macam-macam kan tajuk yang diberikan oleh ustaz-ustaz yang menyampaikan untuk mendapat haji. Ya, pertama di kursus tentang kaifiahnya. Alhamdulillah itu bagus, karena itulah namanya syariatnya. Kita tidak boleh beribadah ikut suka kita. Caranya mesti ikut apa yang Nabi contohkan. Itu bagus. Saja gini. Kemudian diajar pula macam mana nanti doa apa yang dibaca kalau tak biasa. Padahal doa itu sebenarnya bergantung pada kita masing-masing. Kan yang punya hajat kita. Yang paling tahu apa hajat kita, yang kita. Tak semestinya doanya seragam. Yang pasti semua orang, tak kira apa bangsanya, apa guna, pasti memerlukan pengampunan Allah. Sebagai doa yang paling baik, minta ampun. Itu paling baik. Diajar pula mungkin tentang jangan sampai hilang, jangan sampai sesat, jangan terpisah padu, tak apalah. Kemudian dia beritahu tips rahsia haji mabrur. Wah, sudah mulai gitulah. Ada yang macam-macam. Haji mabrur begini, kita mesti ini. Jangan usir, kita jangan garuk-garuk tangan kalau gatal kan. Tak semena-mena kalau gatal, kita garuk-garuk, tiba-tiba ada sehelai bulu tangan. Yalah kalau orang tu mungkin tangannya ada banyak tergugur, tercabut tanpa sedari, kita sepajibnya kena dam, tapi tak bayar dam, takkan dosa. Itu kalau selai, kalau 2 helai, esok garuk-garuk lagi. Jadi kalau gatal hati-hati, jangan diajar macam mana cara menggosoknya kalau gatal. Tapi kalau gatalnya teruk macam mana kau? Ya tahan sajalah, tahan.
Tak berani garuk pasal apa? Takut kalau garuk nanti tercabut bulu, kena dam. Ada kadang-kadang kursus macam apa, materi kursus pun begitu sampaikan. Wallahualam. Jamaah boleh terima, boleh tidak kalau sampai syarat itu. Ya gatam mesti garuk lah. Kalau garuk kemudian ada yang tercabut, maknanya memang dah bukan dia nak cabut lah, takkan macam tu kena dam. Akhirnya kasihan makcik-makcik. Yang mungkin kurang pengalaman, kurang ilmu. Itu pun haji pertama dan terakhir baginya karena dia pun yakin tak mampu, tak pergi lagi karena tak mampu. Tiba-tiba asyik dia, kena dam haji, menangis. Mungkin pergi haji menyesal, Allah rupanya mahal, dahlah bayar mahal, rupanya kena denda lagi. Jarang yang ditekankan untuk rekan haji mabrur dari aspek ini. Anda tanggalkan semua pakaian kebesaran. Karena Anda sudah bersedia menanggalkan pakaian Anda yang berjenama. Sama. Itu syaratnya. Hati mesti sama. Kalaupun ingin dimuliakan oleh Allah, karena ketakwaan kita. Kan itu kan. Untuk dapat mabrur. Dan yang kedua, tengok. Salah satu pantang larang ikhram. Tak boleh potong kuku. Tak boleh cukur, gunting, potong rambut. Betul? Tak boleh pakai wangi-wangian. Potong kuku ni zaman sunat. Betul tak? Potong kuku itu sunat. Pakai wangi-wangian. Apabila kaum lelaki nak solat, sunat. Dapat pahala. Nikah kahwin, itu sunnah Nabi. Nikah kahwin itu sunnah Nabi. Tapi begitu pakaikan ihram. Benda yang asalnya disuruh oleh Allah untuk kita buat, hukumnya sunnah, dapat pahala. Allah kata, jangan. Kalau kamu lakukan juga, dam. Mana dosa lah. Untuk kafaratnya, bayar dam lah. Kuku panjang, rambut panjang, misai kalau laki panjang. Tak boleh pakai wangi-wangi. Macam mana ni? Coba macam mana benda yang sunat sebelum ikhram disuruh begitu ikhram tinggalkan semuanya. Anda boleh bayangkan ya Mas, katalah orang nak pergi haji. Ya bukan orang kita lah, katalah orang Asia Tengah katalah. Afghanistan, Pakistan, Bangladesh. Ya Asia Tengah lah. Yang minta maaf kebanyakannya ya mungkin begitu Allah takdirkan fizika dia banyak kan jambangnya lebat, janggutnya lebat, kadang tangan pun penuh dengan bulu, misai lebat. Ya memang begitu. Apa namanya sifatnya, fisikanya. Katalah nak pergi haji. Bertolak katalah 1 Syawal. Lepas hari raya, lepas sembahyang terus bertolak. Kan Syawal sudah bulan haji. Lalu nak buat haji ifrad katakanlah. Berhaji ifrad. Mana berapa lama dia ihram? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 310 kan. Allahu Akbar. 70 hari paling tidak. Anda bayangkan, kalau seorang laki kata yang dari Asia Tengah lah contoh mudah. Selama 70 hari, kuku tak potong, rambut tak potong, misai janggut tak potong, tak apa, macam mana rupa orang itu. Sedangkan dia tak gunting, tak apa namanya misainya, kukunya 1 minggu itu pun dah. Kalau orang yang banyak itulah rambut dah bulu dia 1 minggu tak cukup. Dan lain muka dia. Bagaimana kalau 70 hari tak cukup? Macam mana rupa dia? Tapi Allah kata jangan, kamu sudah bagaimana? Macam mana agama suruh kita berpenampilan kemas? Nabi tak suka tengok sahabat pakaian kotor, bau tak wangi, rambut busung, masai tak ni. Tiba-tiba ihram malah dilarang pula. Malah apa suruh biarkan benda itu. Apa maknanya itu jemaah sekalian? Ini penting sekali.
Karena kita ini hendak kembali pada Allah. Dan kita mau Allah menerima kita. Radiyah mardiyah. Pertama tadi saya katakan kita tanggalkan segala sifat ananiah kita, jawatan kita, bla bla, sehingga kita merasa sama di hadapan di hadapan manusia, di hadapan Allah. Tidak lagi merasa kita lebih. Dan yang keduanya, tumpukan hati kita nak menghadap Allah ini. Semata-mata itu. Jangan kita sibukkan dengan penampilan kita. Ingat Nabi bersabda, innallaha la yaduru ila ajsamikum. Allah tidak melihat pada bentuk tubuh badan kamu. Tubuh kamu, visa kamu, wala ila suwarikum, dan tidak melihat pada bentuk rupa paras kamu. Wala yaduru ila qulubikum. Jangan disibukkan lagi. Aku ni wangi ke tidak, misalnya aku ni elok ke tidak, muka aku ni lawa tidak. Nak jumpa Allah bukan itu yang difikir. Bayangkan, mampu kita bersikap begitu. Nak jumpa Allah kita tidak boleh lagi disibukkan dengan penampilan. Mau cantik, kamu tak cantik, kan memang bukan itu yang Allah maukan. Allah mau hati kita itu. Hati kita itu. Coba kalau orang mampu pegang pada amal. Ini tidak. Kadang penampilan jauh lebih utama daripada kesungguhnya untuk jumpa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berlaku minta maaf. Orang sanggup ingin tampil menarik, tampil anggun, tampil menawan. Ya, tentulah berdandan ini, laki-laki atau perempuan lah khususnya. Sehingga cara ia menampilkan diri, cara ia memperindah diri, cara ia melawa diri, minta maaf bahasanya melawa diri, sanggup melanggar syariat. Macam itu kah? Itukah pelajaran yang ia bawa daripada Makkah? Sebenarnya bukan itu. Anda boleh melawak, Anda boleh berdandan, Anda boleh tampil anggun, tapi mulia. Artinya, penampilan diri kita di keluaran ini, jangan sampai dengan cara yang melanggar syariat, yang menyalahi kehendak Allah. Jangan peraturan Allah kita kesampingkan, yang penting saya nampak lawa, yang penting saya nampak anggun, yang penting saya. Bukan. Itu maksudnya. Nak jumpa Allah, jangan disibukkan dengan penampilan. Kan begitu masa ihram. Bila kita sudah tidak ihram, balik ke, ya okeylah. Anda boleh tampil begini, Anda boleh. Tapi ingat, dalam menampilkan diri, lawa ke tak lawa, berdandan, bermani, anggun ke tak anggun, jangan sampai melanggar syariat. Tapi tengok kadang-kadang, orang sanggup melanggar syariat. Hanya berkeinginan tampil menawan. Supaya orang, oh, you lawa, oh hebat. Walaupun cara menampilkan diri salah. Dari segi aurat tak dia ambil kira. Dari segi peraturan syarat tidak diambil kira. Wahawanya dubillah, thumma na'udzubillah. Karena ingin lawa, tampil di hadapan masyarakatnya, sanggup mengubah ciptaan Allah. Buatlah operasi plastik. Plastik sendiri. Mata yang kecil dilebokan. Hidung yang mancung ke dalam dikedepankan. Bibir yang tebal dinipiskan, yang nipis ditebalkan. Injek sana, injek sini. Coba. Kan kalau kita tanya, kenapa awak buat itu? Awak sakit? Tak ada. Mata awak sakit? Tak ada. Awak ada masalah pernafasan? Tak ada. Bernafas okey, hidung apa? Okey. Kalau okey, kenapa awak korek sana, belah sini, jahit sana, tarik sana, tarik sini? Yalah, pasal hidung saya tak inilah, tak cantik lah. Biar nampak cantik. Tengok.
Apa dibenarkan oleh agama seperti itu? Beginikah cara kita nak balik kepada Allah? Ingat, suatu saat kita akan kembali pada Allah dipaksa. Bayangkan ketika ajal sudah tiba dan kita mesti jumpa Allah, tapi kita masih berpenampilan seperti itu. Korbankan kita. Mana pengajaran yang kita bawa balik selepas kita haji, selepas kita umrah, selepas kita ikhram dahulu? Dalam sekali maknanya jemaah sekalian. Coba kalau kita fahami betul-betul. Apa ya benda yang Allah sukai seperti pakai wangi-wangian, pendekkan rambut, kemas, semat, tiba-tiba dilarang pula begitu ikhram. Coba kalau kita tak fahami betul apa pengajaran, apa manfaat bagi kita betul. Sebab Allah tidak mendapat manfaat. Saya ulangi sekali. Ayat yang kita baca tadi, Allah tu ghani. Maka ya, semua peraturan yang Allah tetapkan itu untuk kebaikan kita, bukan manfaat bagi Allah. Allah tidak mendapatkan apa manfaat. Allah Maha Suci, Allah Maha Kaya. Jadi pastikan kita yang bermanfaat. Oh iya, dahulu sebelum saya pergi haji, saya ini orang paling angkuh, paling sombong dengan kekayaan, dengan kepintaran, dengan jawatan, dengan kehebatan, bla bla, dengan penampilan, bla. Selepas saya balik haji, alhamdulillah. Selepas saya merasakan sini menghadiri sini, melakukan ikhram, dan selepas saya faham surah Al-Hujurat ayat 13, selepas saya faham hadis Nabi, Allahu Akbar, betul lah. Rupanya syarat untuk balik pada Allah dan Allah terima dan kadang yang matiah macam ini rupanya Allah mahukan. So kamu cari Arafah itulah kumpul itu bukan sama itu. Mana ada yang istimewa? Sekarang ajalah jamaah sekalian yang istimewa. Saya pernah terbacalah satu sejarah lah. Sejarah. Kalau dalam bahasa sekarang lah. Ini kalau dalam bahasa sekarang lah. Tempat Nabi duduk atau khemah lah kalau bahasa Arab. Khemah Nabi tinggal dan sahabat-sahabat Nabi tinggal dengan khemah sahabat-sahabat yang lain tinggal yang menyertai Nabi. Kan Nabi pergi haji itu ramai orang 100,000. Khemah yang Nabi tinggal dan sahabat lain yang lain Nabi tinggal yang kan sahabat ada yang kaya, ada miskin, ada. Kalau dalam bahasa sekarang, susah kita nak kenal. Kalau kita naik ni, mana ya? Nabi tinggal di mana? Coba sama khemah dia. Khemahnya sama. Ingat ketika ada utusan daripada Yaman, padi-padi Yaman pergi Madinah, karena utusan raja pakai baju kebesaran. Sampai di Madinah dia bingung. Karena fikiran mereka, Muhammad ini mengaku diri Nabi. Ia adalah ketua negara. Ia disegani, dipatuhi, ditaati oleh pengikutnya. Disegani oleh lawan lain selama ini. Tentu istananya megah. Tentu penampilannya wah. Sampai Madinah dia bingung cari istana Nabi. Mana? Tak ada. Kalau katakan ada ofisnya, mana ofis dia? Mana istananya? Kata ini. Sebab namanya luar biasa dahsyat. Mana istananya? Ketika ditunjukkan, itulah Rasulullah. Bingung. Utusan-utusan Yaman ini. Serba salah. Dan Nabi tahu orang-orang ini serba salah. Karena memakai pakaian kebesaran. Dan Nabi tidak sediakan kursi-kursi seperti malaikat tetamu aku. Dua di bawah dan Nabi pakaian biasa macam sahabat. Lalu Nabi beritahu, wahai saudaraku, utusan-utusan, jika saudaraku mungkin merasa kurang selesa, ini kalau terjemahan bebas macam lah. Kalau jawab kurang selesa, tak apalah, saudaraku bolehlah tukar pakaian yang selesa. Akhirnya orang itu menanggalkan pakaian kebesarannya, pakai pakaian biasa, rakyat biasa sebab Nabi yang utusan Allah, pemimpin negara, pemimpin yang pakai macam itu. Susah nak dibezakan. Mana yang Nabi, mana sahabatnya macam sama semua. Makannya sama, pakainya sama. Mana? Rumahnya Allahu Akbar. Rumah sahabat ada lebih cantik. Gaya makan sahabat mana lebih lezat. Ini yang diajarkan oleh Nabi, kesetaraan dari segi tadi ini. Tapi hatinya tengok. Apa yang Nabi itu tinggi makomnya? Karena takwanya. Bukan karena darah keturunannya.
Bukan karena penampilannya, bukan. Sehingga orang yang betul tuh ingin jumpa Allah, tak begitu mengambil berat tentang penampilan. Yang penting syar'i, sudah. Jangan penampilan berbeza dengan ini sehingga melanggar syarak. Sehingga bila datang ke satu tempat, semua mata tertupu pada dia. Dalam dewan itu ada 1.000 orang. Begitu masuk, semua orang pandang dia. Karena lain daripada yang lain penampilannya. Penampilannya lain. Boleh pada atas, kepala sampai. Sehingga orang pun yang tengok, wah, macam itu. Mungkin sekali tampil dalam orang ramai. Kalaulah yang dipakai mulai pada hujung kepala, sampailah kaki, kasutnya, sampailah gelangnya, bagnya kalau perempuan maksudnya. Itu ada tuh 100.000 tuh. Sekali tampil macam biasa pun yang dipakai itu jadi 100.000. Lebih 100.000. Sehingga karena seperti itu, karena ingin berbeza, yang lain pun akhirnya menjadi tumpuan. Jamaah sekalian, haji sebetulnya ihram sebenarnya tidak mengajar kita seperti itu. Ihram mengajar kita supaya kita nih hidup setara sama manusia. Berlomba-lomba bukan dalam kedudukan duniawi, bukan dengan pakaian-pakaian duniawi, tapi dengan pakaian takwa. Yang keduanya, nak jumpa Allah jangan lagi kisah. Masih bingungkan penampilan. Tiap hari pernah saya katakan ya, ketika Raja Abdullah yang Arab meninggal itu kan wafat. Kan Arab Saudi biasa raihkan, tak ada upacara kenegaraan, tembakan 21 das ke apa dipikul, ramai terbuka, bentuk tanam di depan sudah. Saya pernah cerita itu kan, dia pernah lihat, masih ingat tuh ceritanya. Barat bingung, bising. Itu orang Arab tak hormat pada rajanya. Macam itulah menanam raja dia. Macam orang beraja biasa. Itu orang Barat. Seorang Islam pun pelik juga. Macam itu raja dia. Yang lebih teruk sekali, memang dia itu Wahabi. Itu Wahabi macam tu dia. Memang raja pun tak dihormati. Itu lagi teruk cara berfikirnya. Sebab kita melihat kalau orang besar kata macam tu, ya Allah, iring-iringan luar biasa dahsyatnya. Rupanya Arab Saudi dengar, termasuk keluarga raja dengar, kerajaan dengar. Komentar dari orang luar. Keluar di TV dia. Keluar kat TV diumumkan. Ringkas kata, mereka kata, ya betul, kami bangsa Arab sangat menghormati raja kami semasa baginda hidup. Kami perlakukan sebagai raja ketua negara kami. Kami sediakan fasiliti sebagai layaknya raja. Ada istana, ada kendaraan, ada pengawal, ada bla 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 bla. Maklum, raja kami pun kami. Kami hormati, kami patuhi. Masa hidup. Tapi ketika baginda mangkat, ketika beliau wafat, kami serahkan raja kami kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-Nya, bukan sebagai raja. Kami serahkan beliau kepada Allah sebagai hamba, bukan sebagai raja. Terkejut di semua dunia jawaban Arab Saudi seperti itu. Dan memang begitulah. Yang hidup sedang betul. Ini bukan orang yang hidup tak kata, ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amalan raja kami yang kami sanjungi ini. Yang baginda yang mulia. Tak. Terimalah hamba-Mu. Kasihanilah hamba-Mu. Terima amalnya walaupun sedikit. Ampunkan dosanya walaupun banyak. Tutuplah ya Allah cacat celahnya. Ya. Tanpa belas kasihan-Mu ya Allah. Tak tahu macam mana nasibnya di alam barzah dan di sana. Tengok, kita merayukan kekasihan Allah sebagai hamba. Nah, inilah pengajaran bagi saya sangat penting. Sebab itu kalaulah pelajaran-pelajaran masa ibadah haji itu dihayati dan dibawa balik, dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, saya yakin hidup di dunia betul-betul terasa di surga. Ini tidak bermakna ya, jangan salah paham.
Ini tidak bermakna, oh balik haji tak boleh kaya. Siapa kata? Oh balik haji tak boleh duduk rumah banglo. Siapa kata? Oh balik haji tak boleh naik kereta mewah. Siapa yang kata? Tadi yang saya sampaikan, yakni bila damai haji, jangan membanggakan diri dengan rumah tempat kita tinggal. Karena kita tinggal rumah sini, orang lain jangan. Jangan kita merasa lebih tinggi daripada orang lain karena kereta yang kita pakai. Karena jawatan yang kita pegang. Bukan. Itu yang tidak boleh. Bukan memegang jawatan tinggi itu yang tak boleh. Bukan duduk di rumah banglo itu yang tak boleh. Anda merasa hebat sehingga merasa patut diistimewakan benar orang lain karena kita duduk di rumah yang besar, kita yang besar. Itu yang tak boleh. Kita tampil diri dengan cantik, dengan anggun, silakan. Tapi jangan sampailah caranya melanggar syarat. Karena nak jumpa Allah, jangan terlalu ambil berat tentang penampilan. Allah tak lihat muka kita, tak tengok wajah kita. Allah nilai hati kita. Saya ingat cukup banyak pelajaran daripada ihram kalau kita fahami secara lebih detail. Jadi mudah-mudahanlah. Karena semua telah melakukan fardu haji. Dan ini adalah ulang kaji daripada pengalaman yang kita telah alami sama. Dan esok atau hari ini teman di Makkah, mereka benar-benar sedang merasakan itu semua. Mudah-mudahan semuanya dapat merasakan apa yang difirmankan oleh Allah. Semasa baca Al-Quran kan dapat hanya memahami saja, belum dapat merasakan. Untuk merasakan, ya kena ada pengalaman, dibuktikan di luar. Gitu. Hari Arafah kemuncaknya. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi sekali, khasnya pada bulan suci, hari mulia ini, apa yang kita lakukan, amal soleh kita lakukan, menjadi tambahan bekalan kita untuk kita bawa balik, pulang, kembali kepada Zat yang mencipta kita. Karena semua kita miliknya, dan semua kita kembali kepadanya. Saya ucapkan selamat menyambut Idul Adha. Mudah-mudahan Allah terima segala amal kita, termasuk kurban yang kita akan lakukan masing-masing. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar pada Allah Subhanahu wa taala, yang silap kelemahan saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'ashr. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.